Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan membahas tentang soal TOEFL listening yang berkaitan dengan contrary meanings. Ya, contrary meanings means eh, bermakna sebaliknya, ya, berlawanan, gitu ya, contrary. Eh, nah, untuk yang pertama itu adalah untuk ungkapan dengan kata wishes, ya, wish dengan kata wishes. Nah, untuk penggunaan kata wish eh, itu digunakan ketika apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan fakta yang sekarang, gitu ya. Tidak sesuai dengan realita yang sekarang. Oke, di sini dikatakan bahwa wishes imply that the opposite of the wish is true. Oke, contoh misalnya jika saya mengatakan I wish you were here. Saya harap kamu ada di sini. Nah, itu mengandung makna bahwa Anda saat ini tidak ada di sini. Nah, jadi mengandung makna uh, bertolak belakang atau apa ya, contrary, berlawanan dengan apa yang diharapkan itu berlawanan dengan kenyataannya, gitu ya. I wish you were here. Saya harap kamu ada di sini. Nah, bermakna berarti kamu saat ini tidak ada di sini, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk eh, contoh lain. Nah, di sini em, ada kata ini, ya. I really wish I could go. Nah, di sini jadi ada penggunaan wish, ya. Wish, biasanya dia diikuti dengan verb lampau, ya, verb lampau. Oke. Nah, I really wish I could go. Berarti saya betul-betul berharap saya bisa pergi. Nah, berarti maknanya faktanya, ya, faktanya berarti dia tidak bisa pergi. Oke, berarti faktanya dia tidak bisa pergi. I really wish I could go. Nah, sehingga jawabannya di sini eh, itu adalah yang B, ya. I really wish I could go berarti dia tidak bisa pergi, ya. He is unable to go on the trip. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke. Um, nah, kita ke key information about wish. Oke, jadi poinnya an affirmative wish, ya, implies a negative reality. Jadi ketika kalimat wish itu positif, biasanya realitinya itu negatif, gitu ya. Contoh, I wish I had time to help, ya. I wish I had time to help. Artinya saya harap saya punya waktu untuk membantu, ya. Oke, itu kan positif, ya. Saya harap saya punya waktu untuk membantu. Berarti maknanya nanti dia realitanya berarti tidak punya waktu, ya. Nah, maknanya berarti tidak punya waktu, no time to help. Oke. Kemudian begitu juga sebaliknya, negative wish implies an affirmative reality. Oke, jadi kalau wishnya negatif, nanti berarti dia meaningnya itu uh, positif, gitu ya. Positif in positive sentence, ya, atau affirmative sentence, affirmative reality. Oke, contoh, I wish I didn't have time to help. I wish I did not have time. Saya harap saya tidak punya waktu. Oke, saya harap saya tidak punya waktu. Nah, berarti maknanya dia punya waktu. Oke. Oke, berarti maknanya dia punya waktu. Nah, itu maksudnya. Di eh, kalau dia positif wish-nya, eh, nah berarti meaning-nya nanti negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya wish-nya negatif, nah, meaning-nya nanti dia positif, gitu ya. Nah, kemudian kita ke penggunaan
ini ya, penggunaan tensesnya ya. Nah, kalau misalnya jadi untuk wish itu selalu diikuti dengan past ya. Nah, di sini ada simple past biasanya dan past perfect. Ya, jadi ada simple past ya dan past perfect. Nah, cuma di sini ada perbedaan. Itu ketika menggunakan simple past, it implies a present reality. Berarti maknanya itu uh, waktunya itu sekarang, gitu ya. Realitinya itu dia membicarakan reality sekarang, gitu ya maknanya. Contoh, I wish he were at home. Saya harap dia, I wish he were at home. Saya harap dia ada di rumah. Saya harap dia ada di rumah. Nah, berarti faktanya itu sekarang, ya. Dia lagi tidak ada di rumah ya. Makanya sini she is not at home. Nah, jadi menggunakan present maknanya. Realitinya ya. Realitinya menggunakan present. Okay, I wish he were at home. Oke. Okay. Nah, I wish he were at home. Saya harap dia ada di rumah. Menggunakan simple past ya. Nah, berarti realitinya sekarang gitu ya, present. Saya harap dia ada di rumah, berarti sekarang ini dia sedang tidak ada di rumah gitu ya. He is not at home. Nah, di sini ada catatan ya. Jadi were is used instead of was in wishes ya. Jadi contohnya I wish I were going gitu ya. Saya harap saya pergi. Nah, jadi untuk untrue condition, jadi untrue condition means apa yang diharapkan itu berbeda dengan realita ya. Apa yang diharapkan berbeda dengan realitanya. Nah, kalau ketemu subjeknya itu apapun subjeknya, kalau ketemu be dia itu menggunakan were ya. Misalnya tadi he were ya, yang mestinya kan kalau normalnya itu was ya, he was, she was, I was gitu ya. Nah, tapi untuk untrue condition di mana apa yang diharapkan itu berbeda dengan kenyataannya, itu menggunakan were ya, apapun subjeknya. Oke. Nah, Nah, itu catatannya. Nah, kemudian untuk itu tadi simple past yang meaningnya itu atau realitinya itu berarti present. Nah, sekarang untuk jika kalimatnya itu menggunakan past perfect, nah, berarti realitinya itu mengenai hal yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Ya. Contoh, I wish he had been at home. Ya, I wish he had been. Jadi past perfect itu ada kata had-nya gitu ya. Head verb 3, head past participle, head plus past participle ya, atau verb 3. I wish he had been at home. Saya harap dia ada di rumah. Berarti realitanya itu bermakna realitanya itu waktunya lampau ya. Berarti dia kemarin atau sebelumnya itu tidak berada di rumah. Oke, berarti he was not at home ya. Okay, I wish he had been at home, but he was not at home. Okay. Misalnya contoh lainnya, I wish you had come. Ya, saya harap kamu datang gitu ya. I wish you had come. Nah, itu kan menggunakan past perfect, berarti realitanya kamu tidak datang. You didn't come. Jadi di realitanya itu menggunakan pas ya, you didn't come, berarti sebelumnya itu kamu tidak datang. You didn't come. I wish you had come, berarti maknanya you didn't come. Okay, you did not come. Nah, kita ke contoh soal. Okay. Nah, di sini ada kata I wish ya. The sky weren't so cloudy. Ya, I wish the sky weren't so cloudy. Oke, menggunakan simple past negatif ya. Oke, berarti realitanya ya, atau kita maknai dulu. Saya harap langitnya tidak terlalu mendung.
Saya harap langitnya tidak terlalu mendung. Berarti maknanya langitnya lagi mendung sekarang ini ya. Karena di sini menggunakan past, berarti realitinya itu bermakna realitinya bermakna sekarang atau sedang terjadi gitu ya. I wish the sky weren't so cloudy. Berarti langitnya saat ini sedang mendung. Oke. Nah, berarti jawabannya di sini A, B, C, D. Langitnya lagi mendung. The sky is too cloudy. Ya. Sky is too cloudy. Berarti saat ini langitnya lagi mendung. Okay, the sky is too cloudy. Oke, nah kita ke nomor 2 misalnya. I wish I hadn't eaten so much ya. I wish I hadn't eaten. Nah, merupakan simple past perfect. Nah, berarti ini maknanya nanti realitinya itu berarti membicarakan hal yang sudah lampau gitu ya. I wish I hadn't eaten so much. Saya harap saya tidak makan terlalu banyak ya. Berarti ini sudah terjadi. Nah, berarti ini bermakna dia makan terlalu banyak ya. Dia makannya terlalu banyak pada waktu itu. I wish I hadn't eaten so much. Oke, nah berarti realitinya itu pas ya. Yang sudah terjadi. Oke. Wish I hadn't eaten berarti dia makannya banyak. Nah, mana tuh? A, B, C atau D ya? Berarti ini yang D ya. Berarti faktanya dia makan he ate too much ya. Sini ada ate. Bermakna lampu, berarti pada waktu itu dia makan terlalu banyak ya. Nomor 3 misalnya, are you coming to the party tonight? Apakah kamu akan datang ke pesta malam ini? Yang mau bilang I wish I could. I wish I could. Wish kemudian menggunakan past ya. Simple past. Berarti faktanya dia tidak bisa datang ya, karena ditanya apakah kamu akan datang, dia bilang I wish I could. Saya harap saya bisa. Berarti maknanya dia tidak bisa datang. Oke. Nah, apakah yang A? She is coming, berarti bukan, karena dia tidak bisa gitu ya. Yang B, she might come, dia mungkin datang. Yang C, she will try to come. Atau yang D, she is not coming. Berarti jawaban yang tepat itu yang D. Berarti dia tidak akan datang gitu ya, karena tidak bisa. She is not coming to the party. Oke, jadi seperti itu ya untuk penggunaan wish yang bermakna yang digunakan. Jadi wish digunakan ketika untuk mengindikasikan apa yang diharapkan itu tidak terjadi atau tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Oke. Nah, kita ke contoh soal ya. Nah, exercise 14. Nah, di sini nomor 1 ya, ada the line is short ya, trennya pendek. Kemudian yang B, there are not very many people in front of them. Tidak banyak orang, tidak terlalu banyak orang di depan mereka ya. Tidak ada banyak orang. Kemudian yang C di sini, the line in front of them is too long ya. Jadi antrian di depan mereka itu terlalu panjang. Yang D, not many people want to get the tickets to the concert ya. Tidak banyak orang yang menginginkan tiket untuk ke konser gitu ya. Nah, kita coba dengar. Sorry. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us.
Oke, saya ulang ya. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Di situ dia bilang, I wish there weren't so many people. Oke. I wish there weren't so many people. Dengar lagi. There weren't so many people in line in front of us. There weren't so many people in line in front of us. Oke. Saya harap, dia bilangnya saya harap there weren't so many people. Tidak banyak orang di antrian di depan kita ya. Nah, dia berharapnya tidak banyak orang. Berarti maknanya saat ini sudah banyak orang yang ngantri di depan mereka ya. Nah, berarti jawabannya coba kita lihat. Berarti ya. Nah, berarti jawabannya yang benar yang C ya. The line in front of them is too long. Nah, karena tadi dia bilangnya, dia harapannya tadi I wish there weren't so many people. Saya harap tidak banyak orang gitu ya. Nah, berarti faktanya banyak orang gitu ya yang ngantri. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. The line in front of them is too long ya. Berarti maknanya antriannya sangat panjang ya, antriannya itu terlalu panjang karena banyak orang gitu. Oke. Kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini yang A ada the woman told him about the ticket. Perempuan itu memberitahu dia tentang tiketnya. Yang B, he wanted the woman to get the ticket. Dia menginginkan si perempuan itu untuk mendapatkan tiket. Yang C, he was happy. Dia senang karena mendapatkan tiket ya. Yang D, the woman did not tell him about the ticket. Perempuan itu tidak memberitahu dia tentang tiketnya. Tentang tiket itu gitu ya. Nah, kita ke nomor 2. What? Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. Yeah, I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. Okay. Jadi si perempuan ini, the first speaker, mengatakan saya minta maaf karena tidak memberitahumu gitu ya tentang tiket parkirnya gitu ya. Kemudian si second speaker kita dengarkan. I wish you had told me about it. Oke. I wish you had told me about it. Ya, saya harap kamu memberitahukan saya gitu ya. I wish you had told me. Jadi menggunakan past perfect ya. I wish you had told me. Oke, berarti faktanya si perempuan itu tidak memberitahukannya ya. Oke. What does the man mean? Sorry. Tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. Yeah, I wish you had told me. Berarti, I wish you had told me ya. Nah, berarti si perempuan itu tidak memberitahunya ya, karena dia harapannya, tadi dia bilangnya I wish you had told me, berarti dia harapannya si perempuan itu memberitahu dia. Nah, berarti maknanya si perempuan itu tidak memberitahu dia. Oke. Berarti jawaban yang tepat ini ya, yang D ya. The woman did not tell him about the ticket ya. I wish you had told me about the ticket. Saya harap kamu memberitahukan saya sebelum tentang tiket itu. Nah, berarti faktanya perempuan itu tidak memberitahu dia. Oke. Nomor 3. Kita ke nomor 3 ya. She is not working too many hours next week. Dia tidak akan bekerja too many hours ya, lembur gitu ya, next week, atau bekerja banyak gitu ya pekan depan. Kemudian yang B, she doesn't have enough hours next week. Tidak punya cukup jam kerja. Yang C, she is working too many hours next week. Dia akan bekerja too many hours ya.
ya dia akan bekerja too many hours next week ya, bekerja lembur, bekerja lama gitu ya, next week. Yang dia she likes working so much, dia suka bekerja gitu ya, dia sangat suka bekerja. Kita dengarkan nomor 3. What does the Number 3. Did you see the work schedule for next week? Ya, did you see the work schedule for next week? Apakah kamu lihat jadwal kerja kita gitu ya untuk pekan depan ya? Kemudian yang perempuan bilang, I wish I didn't have to work so many hours then. Ya, sekali lagi. Didn't have to work so many hours then. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. Ya, I wish I didn't have to work. Ya, I wish I didn't have to work so many hours. Ya, saya harap saya tidak perlu bekerja lembur ya, atau bekerja lama gitu pekan depan. Saya harap saya tidak perlu bekerja terlalu lama gitu ya. Berarti faktanya dia itu akan bekerja gitu ya. Dia akan bekerja lembur next week ya. Oke. Nah, sekali lagi. I wish I didn't have to work so many hours then. Ya, saya harap dia bilangnya I wish I didn't have to work so many hours. Ya, saya harap saya tidak akan punya banyak kerjaan ya. Nah, berarti faktanya dia next week itu akan punya banyak kerjaan gitu ya. Nah, makanya pilihan jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Ya, she is working too many hours next week. Nah, dia akan, ya berarti faktanya dia akan bekerja lembur gitu ya next week. Too many hours. Oke, nah jadi seperti itu untuk wish. Jadi pilih jawaban yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya gitu ya, yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya. Jadi ungkapan wish itu menunjukkan bahwa apa yang diharapkan itu berbeda dengan kenyataannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman.